Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Don Number One yang dibintangi oleh Nagarjuna dan Raghawa Lawrence yang dirilis pada tahun 2007, di mana Raghawa Lawrence sendiri yang menyutradarai film tersebut. Oke, tanpa membuka bocoran kisah, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dibuka dengan setting waktu pada tahun 1987. Di suatu malam, seorang remaja lelaki bernama Surya nampak tengah berlari menghindari kejaran polisi bersama senpi di tangan. Sementara itu dalam pelariannya, remaja tersebut melihat seorang pengedar bubuk putih tengah menyiksa seorang bocah lelaki yang menolak mengedarkan bubuknya. Menyaksikan hal tak manusiawi itu, dengan berani Surya langsung menembak mati sang pengedar. लड़के को कौन है रे तू? सूर्या। Kemudian, bocah lelaki bernama Jadav yang diselamatkannya berterima kasih pada Surya dan mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama Surya sebab ia yatim piatu. Selanjutnya, tindakan Jadav pun diikuti oleh bocah-bocah lainnya dan mereka pun membentuk sebuah geng. 20 tahun kemudian, pada tahun 2007, geng Surya telah berkembang sangat pesat. Kini ia telah menjadi don terkuat di India. Surya memiliki dua orang kepercayaan, yaitu Banerjee dan Mathur. Siang itu seorang pria datang ke markas Don Surya yang dikenal berhati emas. Mengapa? Karena Surya memimpin anggota gengnya memerintah dunia bawah India untuk bersama-sama memberantas segala macam tindak kejahatan dan ketidakadilan. Lalu bagaimana dengan Jadav? Seperti janjinya, ia pun selalu setia mendampingi Surya dimanapun berada. Mereka sudah seperti kakak beradik yang memiliki ikatan darah. Pria yang datang ke kediaman Surya mengatakan keluhannya jika putrinya telah dirusak oleh kawanan pemuda di kampus. वो सिर्फ मेरी बेटी की ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद दादे मेरी बेटी को अपने साथ ड्रग्स दे रहे थे. Bukan hanya putri bapak itu saja yang dirusak masa depan oleh mereka, namun banyak juga gadis lainnya. Mendengar hal itu, Banerjee menyetujui untuk mengirim Jadav memutus mata rantai kenakalan remaja di kampus tersebut. Tak menunggu lama, Jadav langsung bergerak mendatangi sekelompok remaja kampus yang sedang teler dan menghajar mereka. प्लीज एक इंजेक्शन दे दो। Dalam perkelahian itu, Jadav telah menewaskan putra dari seorang pengusaha kaya bernama Ratnam. Sementara itu, di bawah guyuran hujan, para warga berkerumun menentang penolakan hak milik dari bangunan flat yang telah mereka beli sebelumnya. Manajemen flat berkata bahwa flat tersebut akan menjadi milik Bihari, yaitu rumpun besar dari negara bagian India. Pihak manajemen juga mempersilahkan warga yang ingin menolak langsung aktivitas tersebut. Sebuah keluarga yang cukup bernyali menyanggupi hal itu. Mereka menemui gangster yang katanya ditugaskan oleh Bihari. चला हो, आपण त्यांना जाऊन भेटूया. हाँ, चला. Namun setiba di sana, perlakuan tak menyenangkan diterima oleh keluarga itu. Kemudian, sang istri mulai mengeluarkan sumpah serapah. Ia mengatakan bahwa tindakan mereka akan mendapat ganjaran setimpal dari Don Number One, yaitu Surya. Tak selang berapa lama, Don Number One pun tiba bersama para pasukan menyerang mereka.
Surya bertarung secara jantan dengan preman Bihari. Hingga akhirnya Surya berhasil menghentikan aksi tidak manusiawi dengan cara yang tak manusiawi pula. Semua orang pun senang sebab kepemilikan Vlad telah kembali pada para pembelinya. Begitulah Surya. Pantaslah ia mendapat julukan Don Number One karena metode yang ia gunakan beda dengan metode-metode kebanyakan Don. Meski Surya berjalan di jalur kekerasan dan terbilang kriminal, namun itu dilakukannya untuk menegakkan keadilan, sekalipun terkadang tindakannya harus melawan hukum dan melanggar undang-undang. Tapi justru dengan itulah, Surya menjadi kuat karena dukungan publik yang diterimanya dari kaum lemah dan tertindas yang senantiasa dilindunginya atas nama keadilan. Surya Bhai Tata Wazilenci Band, Semua orang sayang pada Surya dan kelompoknya. Semua orang selalu mengeluh-lukannya. Selama Surya berkuasa, kondisi India aman, sejahtera, dan sentosa. Suatu hari tak sengaja Surya mendapati dua orang pengendara motor ugal-ugalan telah menabrak para pejalan kaki yang sedang menyeberang. Kejadian itu mengakibatkan seorang nenek terluka parah dan segera ia larikan ke rumah sakit. Sementara Jadav ditugaskan menangkap si pelaku. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Surya menyaksikan seorang gadis yang dengan sukarela memberikan bantuan pernafasan pada si nenek. Gadis itu bernama Priya. Setiba di rumah sakit, saat tim medis menangani korban, Surya dan Priya mulai berbincang. Nampaknya Surya tertarik pada gadis itu. Namun, kesan baik Surya seketika gugur setelah ia menghadapi si pelaku tabrak lari yang telah berhasil ditangkap oleh anak buahnya. Dokter, just मैंने आपको भगवान का next moment गुंडा बन गया. Sontak Priya terkejut menyaksikan betapa garangnya Surya. Beberapa kali Jadav ingin menegur Priya, tapi Surya melarangnya. Mungkin memang benar bahwa segarang-garangnya lelaki akan luluh dengan perempuan yang dicintai, dan itu berlaku pula pada Surya. Esok harinya Surya terkejut saat tahu bahwa Priya adalah putri paman matur yang baru lulus pendidikan di luar kota. Begitu juga Priya, ia terkejut saat tahu bahwa selama ini ayahnya bekerja pada lelaki yang berperangai kasar. Matur bermaksud meminta tolong Surya untuk merekomendasikan putrinya supaya mendapatkan pekerjaan, mengingat Surya adalah orang yang sangat berpengaruh di situ. Namun Priya menunjukkan sikap tak sukanya pada Surya dan menolak menerima bantuan sang Don. Akan tetapi, bukannya tersinggung, Surya justru memaklumi tingkah Priya. Bahkan dengan pengaruhnya, tanpa sepengetahuan Priya, Surya membuat gadis itu diterima kerja di Citibank. आपके बारे में फिक्र न करें, सिटीबैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी. Sementara itu, kepolisian India digegerkan dengan berita bahwa seorang pimpinan Don terkenal dan sangat ditakuti dari Pakistan bernama Feroz hendak menjajaki India. Sang komisaris memperkenalkan profil Feroz kepada seluruh anggotanya. उसकी नजर हमारे भारत देश पर है, वो यहाँ आने वाला है. This is Firoz. ये है पाकिस्तान का माफिया डॉन. Sebuah laporan mengatakan bahwa hanya ada kasus atas tindak kriminal yang dilakukan Feroz, namun semuanya tak ada bukti. Sebelum memutuskan hendak menguasai India, Feroz lebih dulu melumpuhkan Don Kanada. Don Kanada yang menentang kehadiran Feroz telah kalah dalam game maut yang diciptakannya. Demi menentukan siapa Don yang paling kuat saat itu, Feroz menantang Don Kanada bertarung dengannya. वही ग्रुप जीत हासिल करेगा और वो इस जगह का डॉन है. मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे Aturannya adalah siapa yang jatuh, dua anak buahnya akan dikorbankan. Dan setelah melalui pertarungan menyesatkan, Don Kanada pun kalah bersama dengan habisnya anak buah yang ditewaskan oleh Feroz.
Dan lebih tak manusiawi lagi, istri Don Kanada tersebut direbutnya sebelum akhirnya Feroz menembak mati sang Don. Guna mengantisipasi terjadinya hal yang lebih buruk di India, kepolisian India menugaskan SP Bhushan untuk mengakhiri sepak terjang Feroz. Namun, apa yang terjadi? Sebenarnya Bhushan datang bukan untuk melawan Feroz, melainkan untuk mendukungnya menyebarkan ketidakharmonisan di India. Ya, Bhushan adalah kaki tangan Feroz. Ia ditugaskan untuk mencari para pengusaha kaya guna bergandeng tangan dengan Feroz. Karena itulah Bhushan juga mencoba untuk bernegosiasi dengan Surya. सूर्या, तुम फिरोज भाई से हाथ मिला लो, फिर देखो तुम कहां से। ये ऑफर है इंटरनेशनल डॉन फिरोज का। Tentu saja Surya menolak mentah-mentah penawaran itu, sebab metode yang digunakan Feroz sangat bertentangan dengan metodenya. Tindakan Surya itu pun diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain yang ada di bawah kuasanya. Akan tetapi, ada satu pengusaha yang memutuskan untuk bergabung dengan Feroz. सूर्या, उद्योगपति आशु ने फिरोज से Sebelumnya Surya telah memperingatkan pengusaha tersebut untuk menolak tawaran Feroz, namun si pengusaha kekeh mempertahankan keputusannya. Sebab dirasa keputusan pengusaha tersebut dapat membahayakan orang banyak, sebab ia hendak mendistribusikan obat-obatan palsu. Akhirnya malam itu juga Surya memerintahkan Jadav untuk membuat si pengusaha tak lagi bisa melihat fajar esok harinya. आशु कल सुबह का सूरज न देखने पाए। Sementara itu, Bhushan melakukan tindak asusila dan kriminal pada putri seorang pengusaha yang menolak tawaran bergabung dengan Feroz. Hal tersebut pun dilaporkan pada Surya. Bukan Don No. 1 namanya, jika tak dapat bertindak cepat. Segera saja Surya dan gengnya mendatangi sebuah klub di mana Bhushan sedang melepas penat di sana. Jadav pun mulai memainkan perannya. Ia memancing para gadis mengeluarkan kebijakan jika sesuatu yang tak senonoh terjadi pada mereka. रेप करे तो Akhirnya, bermaksud membalas kebiadaban yang telah dilakukan Bhushan pada putri pengusaha itu, Surya pun bertarung dengan sang SP. Hingga ketika Bhushan tumbang, jasad gadis itu dibawa masuk oleh anak buah Surya. Surya bertanya sekali lagi pada para gadis yang ada di klub malam itu. Hukuman apa yang pantas diberikan pada seorang penculik, pemerkosa, dan pembunuh? Lalu semua pun serentak menjawab untuk membunuh pelaku. इसके साथ क्या किया जाए? Kemudian Surya menggenggamkan senpi pada tangan gadis yang sudah tak bernyawa itu, kemudian menarik pelatuknya. Bhushan pun tewas seketika. Tak lama berselang, kepolisian pun datang. Mereka sadar bahwa Surya yang melakukannya, namun para saksi mengatakan bahwa gadis itu yang menembak Bhushan. Namun setelah peristiwa di klub itu, Surya mendatangi rumah sang komisaris. Di sana ia menjelaskan rentetan peristiwa yang sebenarnya terjadi, di mana Bhushan ternyata adalah pengkhianat kesatuan polisi. Mendengar penjelasan Surya itu, barulah sang komisaris menyadari kekeliruannya telah mencurigai yang benar dan mempercayai yang salah. Mendengar kematian Bhushan, Feroz menjadi gusar. Satu hal yang ia sadari bahwa Surya adalah lawan sebanding. Dan untuk menentukan siapa yang terkuat, kemampuan perlu diadu. Untuk itu, Feroz berniat akan menemui Surya. Kedatangan Feroz ke markas Don No. 1 bisa dibilang tak diharapkan. Meski begitu, sedikit perbincangan telah mereka lakukan, walau akhirnya perbincangan mereka ditutup dengan penolakan Surya untuk bergabung dengan Feroz. पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक Bahkan Surya memperingatkan Feroz untuk segera hengkang dari India.
Di lain hari, hubungan Surya dan Priya makin membaik ketika Surya memberikan Priya sebuah kado ulang tahun berupa sari. Dari situ Priya menyadari bahwa Surya adalah pria yang baik hati. Dan sejak saat itu, Priya mulai membuka hatinya untuk Surya. Mereka pun menjalin hubungan asmara yang telah direstui oleh semua anggota termasuk ayah Priya. Begitu halnya dengan Jadav, pemuda itu juga telah menemukan tambatan hatinya, seorang gadis pemalu bernama Nandini. Semua orang pun bahagia melihat kebahagiaan dua pasangan itu. Feroz yang masih memendam keinginan menguasai India mendatangkan ahli balistik untuk membunuh Surya, namun gagal. Come on, come on. Surya mengirim kembali ahli balistik Feroz dan memperingatkannya supaya lekas hengkang dari India. अगर ये फाइनल वार्निंग है, इसके बाद वार्निंग नहीं शुरू होगा। गेम शुरू करते ही 2-3 बाजियां हार चुका है। Tak terima dengan ejekan Surya, Feroz mengatur banyak upaya untuk membunuh Sang Don. Ia mulai menciptakan kekacauan dengan membumi hanguskan kota dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dengan bom yang diledakkan. Feroz memberikan waktu 2 jam pada Surya untuk mencari bom lainnya dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tak sampai di situ, beberapa bom telah ditanam di beberapa titik berbeda. मैं तो अपने देशवासियों को बचा लूंगा, मगर तू धमाका तो अभी बाकी है। मेरे लोग तेरे शहर। Sementara itu, Ratnam yang ingin membunuh Jadav karena Jadav telah membunuh putranya seperti yang telah diceritakan di awal film, bergandeng tangan dengan Feroz dan memberikan tempat persembunyian bagi Feroz dan anak buahnya. Tak butuh waktu lama bagi Surya untuk menciduk anak buah Feroz yang telah menanam bom di beberapa tempat. Setelah menghajar mereka, Surya meminta mereka menunjukkan tempat-tempat di mana bom tertanam. Alhasil, kekacauan pun sukses dihentikan. Selanjutnya, tempat persembunyian anak buah Feroz telah ditemukan oleh geng Surya. Sebab Ratnam terbukti telah membantu musuh dan berkhianat terhadap negaranya, Surya pun meminta Jadav mengirimnya ke alam baka. Sementara tangan kanan Feroz bernama Durrani diringkus anak buah Surya sebagai saksi kejahatan Feroz selama ini untuk bukti di pengadilan. Kemenangan pun didapat oleh pihak Surya. Tapi apakah semuanya telah berakhir? Belum. Malam itu secara sembunyi-sembunyi, Jadav menyelinap mendatangi rumah Nandini tanpa sepengetahuan Surya. Surya terkejut saat baru mengetahuinya dari Priya. Sementara di rumah Nandini, ketika sedang asik memadu kasih, tiba-tiba Feroz dan anak buahnya mengepung Jadav. Lebih mengejutkan lagi ketika Jadav tahu bahwa Nandini ternyata adalah kaki tangan Feroz yang digunakan untuk menjebaknya. Sedangkan dalam proses pencarian Jadav, pria yang ditinggalkan oleh Surya diculik Nandini atas perintah Feroz. Put your guns down. Di markasnya, Feroz memberikan sepucuk senpi yang telah diisi sebuah peluru. Ia memberikan Priya dan Jadav pilihan siapa di antara mereka yang rela mati, sebab hanya harus tersisa satu orang saja. Priya dan Jadav pun saling berebut senpi dan berhasil digapai oleh Jadav yang kemudian menembakkan senpi tersebut tepat ke kepala Nandini, si pengkhianat cintanya. Melihat Nandini tewas, Feroz pun memerintahkan anak buahnya untuk menghujani Jadav dengan tembakan. Shoot him! Jadav pun tewas seketika. Tak lama kemudian, Surya yang sebelumnya telah diundang Feroz untuk bertukar sandera pun tiba. Surya mengembalikan Durrani dan Feroz mengembalikan Priya. Surya!
Ketika Surya menanyakan Jadav, pecahlah tangis pria sembari mengatakan bahwa Jadav telah dibunuh di depan matanya. Feroz mengembalikan Jadav sudah dalam bentuk mayat. Surya marah akan hal itu. अपन आपके साथ ही रहेगा भाई. Namun Feroz sekali lagi menantangnya untuk memainkan game maut dengan tujuan balas dendam atas kematian Jadav yang sudah dianggap seperti adik kandungnya. Surya pun menerima tantangan itu. Pertempuran pun berlangsung di mana Surya kehilangan 2 anak buahnya. Akan tetapi, karena bertekad untuk menang demi membalas dendam, Surya melanjutkan pertarungan dan menghajar Feroz habis-habisan. Istri Don Kanada dan pria turut membakar semangat Surya untuk membunuh Feroz. Setelah melalui pergulatan yang cukup menegangkan, pada akhirnya pertarungan ditutup dengan ditembaknya Feroz oleh Surya. फिरोज! Dan film pun selesai. हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों का सूर्य यही